Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Permatasari. Saya dari kelas 7E NPM 0371171127. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang masa kependudukan Jepang. Suatu masa negeri ini tuh masih di bawah tindakan penjajahan, di mana kaum pribuminya itu masih menjadi manusia yang sangat rendah. Kenapa rendah? Karena nasibnya itu selalu buruk, dan nasib buruk ini tuh selalu berlangsung secara berkepanjangan. Diinjak-injak kakinya oleh orang Eropa, Portugis, Inggris, dan Belanda ini menjadi hal yang biasa. Tak lama kemudian lalu datanglah Jepang yang mengaku saudara tua ras Asia. Tak lama kemudian tuh Nusantara ini jatuh ke titik nadir kehidupan, dan semenjak itu tidak lagi ada peradaban yang menjadi satu titik bagian penting dari masa sejarah, dan karya-karyanya pun hilang. Lalu pada 1 Maret 1942 kapal-kapal militer Jepang ini mendarat di Teluk Banten untuk menaklukkan Batavia. Tanpa perlawanan, Batavia yang menjadi salah satu titik pusat pemerintah Belanda dan pusat militer ini lalu jatuh. Nah, jatuhnya itu jatuh di tangan di tangan Jepang. Setelah menguasai Batavia, tentara Jepang ini segera mengamankan dan merayakan kemenangan atas kota-kota besar dan wilayah Jawa yang dia telah dapatkan. Jepang pun langsung mengancam Belanda kalau mereka akan memusnahkan sisa-sisa pasukan Belanda sekutu yang masih bertahan di wilayah pinggiran tersebut. Pada tanggal 3 Maret 1942, Belanda ini menyerahkan diri tanpa syarat pada Jepang. Runtuhnya Hindia Belanda ini jadi puncak keberhasilan untuk menguasai kawasan di Asia Tenggara. Dan Jepang akhirnya mewujudkan satu ambisi mereka untuk membangun Imperium Asia Timur Raya. Pada masa kependudukan Jepang ini itu berlangsung sangatlah singkat, sekitar selama 3,5 tahun. Salah satu sejarawan bernama Sri Yono, veteran pejuang yang merasakan lika-liku hidup pada 3 zaman, pada zaman penjajahan Belanda, kedudukan Jepang, dan revolusi kemerdekaan. Sri Yono ini mengatakan pada masa zaman kedudukan Jepang ini banyak sekali pengajaran di dalamnya, di mana anak-anaknya itu sekolah untuk diajarkan kerja bakti dan diajarkan untuk bisa mandiri, harus bekerja sama dan belajar cara menanam dan lain-lain, menanam padi contohnya. Kedatangan Jepang ini membuat kejayaan bagi kaum Eropa dan sekutunya. Lalu Jepang ini menghapus segala yang berbau Belanda. Contohnya itu bahasa Belanda ini tuh dilarang digunakan di jenjang pendidikan. Budaya dan sejarah baratnya itu seperti nama wilayah dan kota itu dikembalikan seperti semula. Contohnya itu Batavia, pusat kekuasaan Hindia Belanda, itu oleh Jepang diganti menjadi Jakarta yang diresmikan bertepatan pada hari Perang Asia Timur Raya pada 8 Desember 1942. Jepang juga mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia ini sebagai salah satu sarana komunikasi utama dan mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan diperbolehkannya dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tetapi pada kenyataannya itu, selama masa kekuasaan Jepang di Indonesia ini, pemerintah militer Jepang ini berusaha memobilitasi seluruh sumber daya di negeri ini. Contohnya yang diambil itu
mineral, pangan, dan sumber daya manusia. Ini semua itu bertujuan untuk kepentingan Jepang sendiri. Maret 1942, Jepang membentuk pemerintahan sementara yang disebut Pusat Pemerintahan Jepang di Indonesia, yang terletak di Jakarta. Pemerintah militer ini dilengkapi dari 5 departemen, yaitu ada umum, keuangan, perusahaan industri, dan kerajinan tangan. Lalu ada departemen lalu lintas dan departemen kehakiman. 5 departemen ini tuh bertujuan untuk mensosialisasikan segala kebijakan kepada rakyat Indonesia. Jepang melakukan pendekatan dengan membentuk gerakan nasionalis Jepang. Lalu salah satunya itu gerakan 3A yang terbentuk pada 9 April 1942. Gerakan ini adalah salah satu gerakan propaganda pada masa Perang Dunia Kedua. Tujuannya ini itu salah satunya itu untuk memikat hati dan simpati masyarakat. Tapi pada gerakan ini tuh ternyata simpati dan lainnya itu tidak sebegitu menarik menurut masyarakat tersebut. Dan tidak terlalu dipedulikan. Lalu pada Juli 1942, Jepang membebaskan tokoh-tokoh penting nasional, diantaranya itu ada Soekarno dan Muhammad Hatta. Tindakan ini dilakukan untuk kerjasama antara Soekarno dan Hatta dengan Jepang. Akhirnya panggung sandiwara ini tuh termasuk panggung sandiwara tertinggi. Kenapa? Karena kedua belah pihaknya itu membuat strategi yang sangat berbahaya di tengah situasi yang sangat genting. Rakyatnya juga tidak punya pilihan lain selain ya menjalani kepedihan pada masa perang ini. Lalu untuk memutuskan agenda Jepang ini melakukan propaganda besar-besaran pada Agustus 1945. Satu departemen propaganda Jepang yang bernama Sendedu ini dibentuk di bawah pemerintah militer. Badan ini terbesar dari tingkat pusat dan daerah. Sendedu ini menjadi corang rakyat Indonesia agar memberi dukungan sendiri.